marak haji ilegal juga rame nih Ustadz. Sampai-sampai Arab Saudi blacklist 54 agen umroh di 19 negara. Tapi bagaimana dengan pahala hajinya Ustadz? Oke lah dia misalnya melanggar. Tapi kan kalau sudah dijalankan secara dari mulai niat sampai akhir gitu ya, apakah tetap dihitung bahwa haji mabrur Ustadz? Di kaidah syariat itu Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Hai, ana rindu sekali karena Allah Ustadz. Masya Hai, Allah, Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin, amin. Semoga Allah juga berkahi ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua ya. Amin, amin. Jazakumullah khair. Wa iyyakum Ustadz. Ustadz, sebenarnya kalau ula boleh nggak Ustadz? Tahan dulu. Langsung mulai begitu ya. Al-ula sebenarnya boleh nggak Ustadz? Berkali-kali tuh ya Allah, ana banyak dapat ya serangan lah sama kawan-kawan gitu ya. Bahkan jujur keberangkatan kita nih dalam waktu dekat insya Allah. Jadi umroh bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala teman-teman ya. Ini banyak sekali diminati dan bahkan juga banyak sekali muncul pertanyaan. Ini kasih umroh bareng sama Ustadz Zul, paket ke Al-Ula. Ini emang Ustadz udah ngizinin ya? Nah kan udah mampang nama Ustadz kan nggak mungkin aneh nggak izin. Itu dulu tuh poinnya. Banyak sekali. Mungkin kita hargai tapi pertanyaan beliau. Nah ini insya Allah juga, wah ngebut banget. 2 bis hampir full, tinggal 5 seat lagi Ustadz. Masya Allah. Masya Allah ngebut. Nih nggak tahu nih kayaknya nih begitu kita buka nih kayaknya kalau begitu teman-teman ngecek di deskripsi di bawah kayak 5 seat udah hilang nih kayaknya nih. Masya Allah karena kita coba batasin 2 seat aja. Keberangkatannya kapan? 3 sampai 4 minggu lagi. 3 minggu. Insya Allah. Nah jadi nggak tahu nih, tinggal cepet-cepetan. Anyway, sebenarnya bukan itunya Ustadz yang mau kita tajamkan, tapi edukasi yang paling penting. Kita bahas Al-Ula plus ini juga lagi rame Ustadz. Ustadz nyampe karena oh Masya Allah, Ustadz, Masya Allah haji mabrur Ustadz ya. Amin, amin. Beliau bimbing jamaah kemarin. Tahu berita ini Ustadz? Ya tahu lah masa enggak. Banyak sekali, banyak stigmanya ya. Nih, Arab Saudi mengumumkan 1.300-an jemaah haji meninggal, 83%-nya tak berizin. Kalau Anda mewakili dari sudut pandang mereka-mereka, beranggapan bahwa, lah, kenapa sih jadinya kok bisnis banget nih Saudi? Lah kalau memang misalnya haji, habis dari umroh nggak balik, bela-belain buat nunggu haji, terus kenapa? Terus permasalahannya kalau nggak pakai visa haji, misalnya pakai visa ziarah gitu ya. Tapi kan urusan beragamanya kan yang penting rukun-rukun hajinya kan dijalanin. Terus tiba-tiba bisa gitu gara-gara seorang negara tuh levelnya di bawah Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, rame nih Ustaz. Ada beritanya lagi, coba Dim, buka-bukain lagi deh Dim. Nah ya. Dan marak haji ilegal juga rame nih Ustaz. Sampai-sampai Arab Saudi blacklist 54 agen umroh di 19 negara. Itu mungkin akan lebih banyak tuh yang di blacklist. Hah? Kelihatannya. Lebih dari 54 agen? Iya, 54 itu sedikit banget. Hanya secuil dari kalau diambil dari setetes air di laut cuma secuil lah yang bergerak juga. Apalagi 19 negara ya. 54 dari 19 negara. Nanti kita bahas satu persatu teman-teman ya. Sebenarnya gimana sih fikihnya? Soalnya ada gini Sat, di salah satu kasih umroh, salah satu program dikasih umroh, metodenya adalah Ana nih jadi tour leader gitu ya. Begitu mendarat di Saudi, Anda mintain paspornya. Karena belajar dari kawan-kawan kita nih yang lainnya nih yang usaha yang sama, travel gitu ya. Ada yang bilang katanya sempat kecolongan. Alhamdulillah dikasih umroh sih enggak. Makanya kita batasi gitu kan. Apa coba masalahnya? Mereka nggak ngumpulin paspor atau dipegang sendiri. Mereka nggak balik, Ustaz. Ada yang se-ekstrim tinggal di Saudi. Ada juga levelnya yang nungguin hajian. Biar sekaligus haji. Padahal visanya bukan visa haji atau mungkin ziarah dan seterusnya. Nah ini, Kementerian Agama juga angkat bicara Ustaz. Keberangkatan haji harus gunakan visa haji. Jangan tertipu tawaran visa lainnya. Ya, jangan tertipu. Wah, bahasanya keren. asik. Jemaah umroh yang nekat ibadah haji terancam dilarang ke Saudi 10 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, ini harus kita bahas nih. 100 ribuan jamaah umroh belum kembali, beberapa diduga akan berhaji tanpa visa resmi. Nah ini yang tadi Anda bilang. Ini yang sebelum haji kemarin. Iya. Sebenarnya gimana sih Ustadz? Bagaimana Islam memandang nih? Maksudnya kan ini Saudi kan negara ya, bukan menjadi tolak ukur dalil. Kan acuan itu dulu Ustadz yang mereka pegang gitu kan. Kan katanya kan tolak ukurnya bukan negara, tapi dalil. Nah, cuma suatu sisi kok mereka beranggapan bahwa kenapa diatur nih sama negara? Apa dalilnya? Apa dalil? Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, pembahasan haji umroh itu selalu menarik ya.
Dan saya senang untuk datang ke pertemuan ini, ke podcast ini, karena memang niat saya banyak pembahasan di haji dan umrah itu perlu ada edukasi dan mungkin perlu pencerahan-pencerahan, barangkali bisa menjadi bekal-bekal yang baik agar supaya kita membantu saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat supaya bisa berhaji dan berumroh lebih baik dan lebih tepat gitu. Amin, insyaallah. Iya. Nah itu kita harapkan apa-apa yang kita bahas nanti yang sudah disebutkan tadi itu bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, insyaallah taala. Amin. Baik, yang pertama terkait dengan masalah haji ya. Jadi haji itu kan sudah ada ketentuan ya tentang haji resmi itu kayak gimana. Jadi pernah terjadi sebuah nggak tahu namanya apa, muktamar atau pertemuan internasional yang ditandatangani oleh 57 negara bahwa kuota haji itu harus dibatasi pada setiap negara. Nah itu disepakati, jadi itu jadi kesepakatan antara negara-negara. Jadi kalau bilang itu kebijaksanaan Saudi Arabia saja itu nggak benar. Jadi Saudi Arabia itu melaksanakan dari kebijaksanaan yang disepakati oleh seluruh negara-negara Islam maupun selain dari negara Islam terkait dengan masalah pembatasan kuota haji. Karena tidak masuk akal tempat yang hanya bisa menampung ya mungkin paling banyak 5 juta orang. Ya. Kemudian dibuka sedemikian rupa, kalau datang 40 juta orang haji mau disimpan di mana? Aduh, iya lagi. Belum dipikir di mana tendanya, makannya, minumnya, transportasinya. Kalau yang jangan berpikir 40 juta orang yang datang. Ini aja kemarin ada berita yang kita baca tadi, lebih dari 1.000 orang yang meninggal, itu 83% itu haji tidak resmi. Kenapa? Gak punya tenda. Terus di masyair itu sulit dapat orang jualan makanan, minuman dan seterusnya. Kalau dia sudah berada di tempat-tempat tertentu, ada mudah didapatin di tempatnya yang sudah disiapkan kan. Cuman kalau orang nggak punya keresmian, dia nggak punya tenda, mau kemana? Aduh ya Allah. Apalagi panas. Cuaca ekstrim kayak kemarin. Makanya 83% yang meninggal itu dari haji yang tidak resmi. Jadi nggak ada tendanya ya? Datang pakai visa ziarah kah, atau pakai visa ya macam-macam lah namanya. Jadi seperti itu. Ini padahal yang haji ini baru 2 jutaan, 3 juta gitu ya. Itu aja karena ada yang masuk tidak resmi, kayak gitu kejadiannya. Gimana pula kalau masuk 40 juta orang? Ya, nggak ada batasan di setiap negara. Oh, ngomongnya kan orang mau haji boleh aja, itu kan rukun Islam, nggak ada dalil yang melarang. Ya kan, orang mau sholat masa dilarang ke masjid? Kan gitu ininya. Ya, kan visa itu, tasrih itu nggak ada di masa Nabi SAW. Ada juga kan? Ya Allah, iya lagi. Kita kemarin cerita masalah-masalah ibadah. Ini ibadah yang kamu lakukan tidak ada di masa Nabi SAW. Dia bilang di masa Nabi nggak ada onta juga. Kenapa kamu sekarang pakai mobil? Giliran dia hanya bawa jemaah tidak resmi, ngomongnya kan tidak ada dalil ya. Ya Allah. Jadi dia nggak konsisten ya. Ya, jadi maksudnya begini ya, bahwa di kaidah syariat itu ada namanya i'tibarul masalih wal mafasid. Itu satu. Ya. Itu kaidah mu'tabar secara syar'i. Jadi boleh ada pembatasan, pelarangan. Nah, itu dibolehkan secara syar'i. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka masuk Islam, asalnya dilindungi oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata di para sahabat yang masuk Islam di Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah, kalau mereka keluar dari Mekah datang kepada Nabi, maka Nabi wajib mengembalikan mereka ke Mekah lagi. Nggak boleh diterima di Madinah. Ya, pertanyaannya apa dalilnya? Nah, Kenapa Nabi SAW melarang
Orang sudah masuk Islam mau gabung dengan Nabi kok nggak boleh? Masa nggak boleh? Iya. Ya. Ya, itu ada sudut maslahat di situ. Itu setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, karena ada maslahat menjaga agama di dalamnya. Iya. Umat Islam yang waktu itu sedikit. Jadi dengan adanya perjanjian itu, perdamaian itu adalah cikal bakal menjadi kekuatan umat Islam. Iya. Maka justru hakikat di belakang perjanjian itu dikatakan di dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan untuk engkau Nabi Muhammad kemenangan yang sangat besar. Itu dianggap kemenangan malah. Masya Allah. Padahal orang-orang melihatnya, ngapain kita menerima kehinaan dalam agama kita? Ya, turun derajatnya nih, ngapain? Bukankah kalau kita perang, kita mati syahid? Kan begitu cara berpikirnya. Malah damai nih istilahnya. Tapi disuruh berdamai. Gencatan senjata 10 tahun. Nabi terima siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah, dia lari kepada Nabi SAW, Nabi kembalikan lagi ke Mekah. Atau nggak boleh diterima di Madinah. Makanya Abu Jandal itu radhiyallahu anhu dia datangkan dalam keadaan dibelenggu di perjanjian itu. Cuma disuruh bersabar saja oleh Nabi SAW. Oke. Iya. Ya. Itu masalah, jangan nanya dalilnya apa, ininya apa. Ya. Baik, sudut yang kedua. Ya. Di kaidah syariat itu ada terkait dengan urusan tata negara, politik kenegaraan. Yeah. Karena itu dikatakan di dalam kaidahnya, tasarruful imam fir ra'iyah manutun 'alal maslah. Seorang imam bertindak di tengah rakyatnya itu adalah terkait dengan kemaslahatan. Jadi kalau kaidah ini kita perhatikan itu mencakup banyak kehidupan. Misalnya kita disuruh belajar. Oh kalau begitu datang aja semua. Orang mau pergi sekolah pergi aja datang. Gak usah ada yang daftar ke kampus. Apa dalilnya suruh daftar orang kampus? Orang mau belajar kok. Ya kan? Kampus suruh bayar. Ngapain antum suruh bayar? Orang mau belajar. Kenapa disuruh bayar? Iya itu. Kan gitu. Sampai di nanti lingkup instansi negara, datang aja ngantor tiap hari. Ente mau ngantor pergi aja ke sana. Oke. Iya. Kenapa? Ana mau bantu negara. Kenapa Ana dilarang? Ya kan? Oke. Masuk aja langsung ke kantor kementerian. Kita mau support negara gitu. Ana mau jadi menteri aja gak apa-apa kan? Ya Allah. Ya, itu jadi hidup, jadi nggak ada aturannya kalau ngikutin kaidah-kaidah orang-orang ini. Jadi itu kalimat kalau dia pikirkan dampaknya, hasil dari kalimatnya itu banyak hal yang akan tidak bagus. Dia mikir-mikir seperti itu cuma orang-orang Ikhwanul Muslimin kalau di pikirannya rusak memang. Dia nggak melihat ada namanya kepala negara, dia nggak melihat ada namanya tatanan kehidupan kaum muslimin yang harus dijaga, kebersamaan dan persatuan mereka. Sebab mereka ini pemerintah harus digulingkan. Kita harus berbeda dengan Saudi, harus berbeda dengan pemerintah Indonesia. Yang penting haji aja, ngapain kita mikirin yang kayak gitu. Nah ini orang-orang nggak bertanggung jawab yang kayak gitu. Itu di satu sudut ya. Itu sudut orang yang berpikir tidak aman namanya. Tapi ada mungkin kebanyakan dari umat Islam yang haji dengan tidak resmi ini, itu mereka dasarnya tidak tahu, tidak ngerti. Ya kalau orang-orang seperti orang awam gitu, ya mana tahu dia tahunya cuma ngumpul duit, kasihan ya, ngumpul duit. Wah kepalanya tuh masya Allah, saya akan haji, saya akan memenuhi kewajiban saya, sampai di sana nggak bisa haji, dipulangkan. Dia nggak tahu kecuali wah ini menzalimi saya. Padahal yang berbuat zalim ini agen yang memberangkatkan dia. Ini orang-orang yang kalau dibilang dia nggak tahu itu haji resmi dan tidak resmi, nggak mungkin ya. Orang dari asalnya sudah tahu kok ininya syaratnya, peraturannya akan kayak gimana dan seterusnya, mereka paham yang kayak gituan. Baik, ini mungkin dari sudut ini juga ya, faedah juga edukasi kita. Mungkin saya ingin terangkan ciri haji resmi itu kayak gimana. Mantap. Terus ciri haji yang tidak resmi itu kayak gimana. Ya kalau haji resmi itu 3 aja ya, mudah dia. Yang pertama itu dari al-bi'tsat namanya. Itu kuatan negara. Semua negara diberi kuota oleh pemerintah Saudi. Sebab itu sudah kesepakatan internasional ya, antar negara. Ada kuota setiap negara diberikan batasan. Baik, itu ini yang paling aman. Ya, karena dia terkait dengan negara. Terus yang kedua ada namanya haji resmi, disebut dengan nama haji
furoda. Ini yang paling banyak disalahgunakan namanya, dipakai namanya dan diceplok dimasukkan ke dalam hal-hal yang sebenarnya bukan haji resmi. Oke. Nah, haji furoda ini artinya dia berangkat sendiri di luar dari kuota pemerintah itu tadi, tetapi dia juga adalah haji resmi. Kalau furoda itu biasanya dia adalah jatah-jatah yang diberikan oleh pemerintah Saudi ke perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk di Saudi Arabia. Oke. Dan di tahun kemarin ini itu diberikan kepada 16 perusahaan. Setiap perusahaan diberi 10.000 kuota haji. Jadi jumlahnya cuma 160.000 kuota aja di seluruh untuk seluruh dunia. Dan itu pun di atas 50%. 16 perusahaan ini awal kali mereka menjual itu diberikan ke Eropa ya dan di sekitarnya. Oh, diprioritaskannya justru malah ke Eropa dulu, Ustaz. Iya, jadi supaya mereka bisa masuk untuk haji secara langsung. Iya, oke. Baik. Kemudian setelah itu masuk juga ke negara-negara Asia. Khususnya kita ke Indonesia, Malaysia, ada jatah-jatahnya juga. Baik, itu yang kedua namanya haji furoda. Yang ketiga namanya haji mujamalah. Visa mujamalah itu arti ininya dia itu pemberian ya, menghormati gitu. Jadi misalnya ada tokoh negara datang ke kedutaan Saudi, minta visa untuk haji, ya nggak mungkin lah pemerintah Saudi nggak ngasih kan, sebab ini tokoh negara gitu, maka diberilah visa, itu visa mujamalah namanya. Dan kita jarang dapetin untuk yang sipil-sipil gini. Jadi mujamalah itu ada dua macam, ada mujamalah syakhsiyah dan ada mujamalah hukumiyah. Syakhsiyah ini itu kaitannya dengan sebagian tokoh-tokoh di Saudi, seperti pangeran misalnya atau orang-orang tertentu yang memang diberi oleh pemerintah karena mungkin di sudutnya itu banyak kepentingan yang dipandang oleh pemerintah syah mereka. Diberi wewenang untuk mengundang orang untuk haji. Ini yang disebut mujamalah dan ini resmi juga. Baik, yang mujamalah yang lainnya itu yang terkait dengan pemerintah. Misalnya ada di kedutaan-kedutaan itu ada haji mujamalah, atau misalnya di Saudi Arabia memberi sebagian instansi mereka seperti di Kementerian Pertahanan mereka punya haji mujamalah dan seterusnya. Itu memang diberi oleh pemerintah Saudi, diizinkan. Itu yang resmi. Selain daripada itu bukan haji resmi. Tapi? Misalnya visa ziarah. Ziarah itu kan banyak macam kan. Ziarah itu artinya berkunjung. Ada berkunjung pribadi, ada berkunjung bisnis, ada berkunjung keluarga, ya dan seterusnya. Ya, berkunjung itu kadang ada yang satu kali masuk, ada yang multiple entry, bisa masuk berulang kali. Nah, itu asalnya untuk berkunjung bukan untuk haji. Ya, inilah yang dipakai orang kan gitu kan, kalau melihat kesempatan dalam kesempitan. Udah gas. Ya, begitu mungkin ya, apalagi dilihat ada bisnis di situ. Nah, tapi orang-orang ini kan mereka nggak memikirkan sudut-sudut syariat di situ. Masya Allah. Ya Ustadz, barakallahu fikum. Kalau Anda coba simpulkan nih Ustadz, dari beberapa tahapan visa ya, A, B, C dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk dampak positif atau efeknya ke depannya itu, misal karena memang visa ini urusan negara, tapi bagaimana dengan pahala hajinya Ustaz? Apakah memang oke lah dia misalnya melanggar, ini bukan mencari pembenaran ya, tapi dia melanggar, tapi kan kalau sudah dijalankan secara dari mulai niat sampai akhir gitu ya, tuntas syariatnya gitu, itu apakah tetap dihitung bahwa haji mabrur Ustaz? Ya jadi itu ada banyak dibicarakan juga ya, karena di Indonesia ini kan rame kan, ada yang memberi fatwa dari sebagian ormas di Indonesia bahwa orang yang haji tidak resmi itu tidak syah hajinya. Ya saya sendiri sih saya nggak berani sampai seperti itu. Langsung begitu tuh Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, tapi kalau mengatakan bahwa berdosa, itu sudah bisa dipastikan. Orang yang berhaji tidak resmi seperti itu berdosa. Berdosanya di? Banyak sebab. Satu, karena dia menyelisihi peraturan negara yang dia berada di dalamnya. Pemerintah Indonesia melarang itu. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Terus yang kedua, itu menyelisihi
pihak penyelenggara haji sendiri, Saudi Arabia, mereka melarang untuk hal itu. Dan simbol slogan mereka tahun ini, la hajja bila tasrih. Tidak ada haji tanpa izin resmi. Itu simbol mereka tahun ini. Ditegaskan. Kemudian yang ketiga itu menyelisihi kesepakatan negara-negara Islam dan selainnya dalam pertemuan internasional yang saya singgung tadi, ditandatangannya oleh 57 negara. Oh iya, karena ada kuotanya masing-masing ya? Iya, dipastiin bahwa semuanya harus ada kuota masing-masing. Oh, Masya Allah. Jadi dari sudut itu saja dikatakan berdosa itu pasti. Belum lagi di sudut yang lain. Haji yang seperti ini itu akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya terhadap jiwa, bukan terhadap agama orang aja. Bisa melayangkan nyawa dan jiwa manusia. Coba bayangkan aja kalau dibiarkan semua, mereka nongkrongnya di mana? Nggak punya tenda. Jadi trotoar kan viral tuh kemarin, banyak yang meninggal ada di kursi roda, di kursi meninggal, geletak di trotoar gitu saat jadi dampak ya. Ya, jadi saya perlu cerita sedikit ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak begitu kelihatan ya oleh banyak orang. Jadi saya tahun kemarin alhamdulillah saya haji juga. Tahun ini, tahun sebelumnya saya haji juga. Masya Allah. Sebelumnya itu haji pertama setelah corona, haji resmi pertama setelah corona, maksudnya dibuka luas lagi untuk seluruh negara, tidak ada lagi penghalang-penghalang seperti yang kita dapatkan pada saat corona. Jadi di saat itu berita-berita kalau kita lihat banyak tenda yang penuh, orang tidur sampai di lorong-lorong, di lorong-lorong dekat WC segala macam. Itu orang-orang yang tidak haji resmi. Kalau dia haji resmi nggak mungkin tendanya kayak gitu. Tenda itu sudah diukur. Haji yang bisa masuk ke tenda itu cuma haji resmi saja. Jadi kalau dia tidak haji resmi, dia pasti masuk dengan cara yang tidak benar di situ, tidak resmi juga. Ya itulah kerjaan sebagian orang. Dia tahu pasti dia akan bayar orang bukan pada tempatnya, dia akan nyogok. Dan yang paling menyakitkannya lagi, dia mengganggu orang lain. Bisa menyebabkan bahaya untuk orang lain. Padahal kalau dia sabar di negerinya, dia kan dianggap tidak mampu untuk haji, tidak punya kemampuan. Walaupun dia ada mampu dari sudut harta, tapi dari sudut kemampuan yang lain itu dianggap tidak mampu. Kan dikatakan liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan jalan ke sana. Ini dia belum punya jalan yang tepat. Dan itu jalannya sudah disepakati agar supaya orang yang datang haji itu bisa haji dengan benar, menunaikannya dengan kondisi yang paling maksimal gitu. Kondisi yang paling maksimal. Iya, makanya dia itu nggak mampu tuh karena ada beberapa step yang hilang tuh. Iya, makanya. Baik. Kemudian di sudut seperti yang nampak sekarang ini. Yang meninggal 83% itu haji resmi karena nggak ada tendanya, kasihan mau berteduh di mana. Maksakan diri untuk melakukan. Jadi apalagi orang-orang tua, subhanallah. Jadi itu banyak terlihat tuh orang lagi jalan langsung jatuh. Karena dari tadi nggak ada tendanya di suasana panas seperti itu. Ya memang pemerintah Saudi masya Allah udah maksimal ya ngasih hujan buatan di mana-mana gitu. Tapi namanya cuaca tahun ini luar biasa. Itu harus ada banyak perbekalan di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu bahaya sedikit. Kemudian yang perlu saya sebutkan juga bahwa pemerintah Saudi itu sudah mengamankan kondisi Mekah. Jangan sampai ada orang yang tidak memiliki izin haji, yang tidak punya izin haji di kota Mekah di dekat hari H. Itu bukan hanya untuk orang-orang Indonesia saja. Karena kebanyakan yang diekspos kan, jemaah ini ditangkap, ini rombongan sekian ratus, sekian puluh dan seterusnya. Padahal orang Saudinya juga sama kena seperti itu. Orang Riyadh, orang Medina, dia ada di Mekah. Ente KTP mana? Mekah. Oke, nggak ada masalah. Ente KTP mana? Medina. Pulang ke Medina. Ente KTP mana? Riyadh. Pulang. Kembali ke Riyadh. Nggak ada keperluannya, nggak ada kaitannya dengan haji di Mekah, dikeluarin oleh pemerintah Saudi. Hatta sama-sama Saudi? Iya, orang Saudi itu kebijaksanaan, dia nggak pandang bulu. Bukan untuk orang luar aja, tapi itu untuk kemaslahatan haji yang mereka masukkan di situ. Jadi ini masalah ada kaitannya dengan keselamatan jiwa juga sebenarnya kalau tidak dipatuhi.
Nah, karena itu sangat dijaga sekali oleh pemerintah di sana. Ya. Baik. Jadi itu mungkin sebagian hal ya yang saya bisa terangkan ya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Catat teman-teman deh, artinya ini bisa menjadi hal kemudorotan sehingga boro-boro kita pahala hajinya diterima gitu ya. Ya, mengharap haji mabrur dan seterusnya, tapi nyatanya cara yang kita tempuh juga banyak masalah gitu loh. Iya kan dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Oke, semua orang pengen haji mabrur. Iya. Tapi haji mabrur itu apa? Kata para ulama, haji mabrur itu adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa. Itu pokoknya gitu loh. Iya. Dia sudah tahu awal kali dia mau pergi haji dia sudah berdosa. Ini haji ziarah resmi, masya Allah. Gimana resminya? Dikasih lagi semuanya. Sampai di sana sudah ada gelangnya, sudah ada kartu nusuknya. Itu nipu semua tuh. Ya Allah. Nggak mungkin haji ziarah punya kartu nusuk, nggak mungkin. Itu berarti ada dapat orang-orang dari yang mana? bermain ya Ustaz ya? Baik, sampai di sana dapat tasrih. Tasrihnya pasti aspal. Asli tapi palsu. Ya. Itu udah pasti Ustaz? Iya sudah pasti. Terus turunnya di mana? Dia kalau nggak mau masalah, jangan turun di Jeddah atau di Medina, turunnya di Riyadh kalau haji. Kalau dia visanya ziarah. Di Riyadh dia sudah lihat busnya itu nggak lewat pemeriksaan resmi, lewat belakang gunung. Walah, ini yang terjadi, ternyata mereka main kucing-kucingan. Jadi lewat belakang gunung sampai ke Medina, kasih foto-foto. Alhamdulillah jemaah kami walaupun ziarah sudah ada di Medina sekarang. Ngaco nih agen nih. Hey, oknum-oknum agen luar sana, gawat deh. Itu ada ya kayak gitu ada. Itu sepaket tuh dari mulai ordalnya dalam tanda kutip, orgal oknum gitu ya. Iya. Agennya, jamaahnya kena semua tuh. Terus dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari berdusta, sebab dusta itu mengantar kepada kefajiran dan kefajiran mengantar kepada neraka. Dia sudah dusta satu, akan dusta lagi, bikin lagi hal yang dosa lagi yang lain. Nanti setelah masuk dia lewat belakang, dia sudah bayar, cari cara bagaimana dia bayar, sudah lewat di pemeriksaan satu, ditahan, cari bagaimana dia bayar supaya bisa diloloskan. Begitu masuk lagi pemeriksaan kedua, ditahan lagi, bayar lagi bagaimana caranya bisa dia diloloskan. Ada yang balik tuh sampai 3 kali. Ada dapat ceritanya deh orang-orang yang mengalami langsung. Pertama katanya dia bayar, belum masuk, kedua dikasih lebih tinggi lagi, belum masuk lagi, begitu dikasih tinggi baru ya masuk katanya. Jadi begitu dia masuk ke dalam, dia ngambil hotel itu kan harus memperlihatkan izin haji resmi, baru bisa di ini enggak, dia pasti nipu lagi. Dia pakai izin haji orang, dia sudah ada orang-orang yang ngaturin, atau dia kerjasama dengan pemain di dalam hotel itu dan seterusnya. Baik, setelah masuk lagi di dalam, ketika pemerintah mengadakan razia, ada yang kena. Nah itu kan untuk supaya bebas, dia bayar lagi supaya aman dari razia. Jadi jatuh ke dalam dosa nggak tahu kayak gimana. Lihat ujungnya tadi dari dalilnya, ujungnya neraka loh. Ujungnya. Terus yang paling ini juga menyedihkan itu jemaah haji itu, kasihan, subhanallah. Saya kadang nangis tuh lihat mereka itu datang kadang orang tua, ketangkap, nggak punya ini, dikeluarin dari tanah haram, dikeluarin dari tanah haram, nggak tahu mereka mau kemana. Ya Allah. Nggak tahu mereka kemana. Ada orang-orang yang sembunyi masuk ke dalam lemari, masuk ke bawah ini kasur. Iya itu dah. Ini cerita orang-orang yang mengalami semua itu banyak banget saya dapat cerita itu di perjalanan tahun ini, subhanallah. Masya Allah, Allah barik fik. Ustadz, afwan Ustadz, artinya ini kan bisa jadi orang tuanya atau jamaahnya nggak tahu kan Ustadz? Karena memang ketemu sama travel atau agen bodong. Iya. Itu kan poinnya kan, travel ini hati-hati cara memilih travel. Ya mungkin dia juga nggak tahu ya. Iya banyak yang nggak tahu. Seperti ya misalnya ada yang tanya ke saya kemarin ya, haji resmi silver. Ya dia kasih harganya berapa gitu kan, 200-an juta. Fasilitasnya sudah termasuk visa haji, terus tasrih haji. Ini kalau orang tahu peraturan, ini pasti nipu nih orangnya. Kok bisa?
Kalau dia sudah punya visa haji, dia nggak perlu tasrih haji lagi. Untuk ngapa dia dapat tasrih haji? Iya. Oh iya, kenapa ada lagi ya? Iya, makanya visa haji itu sudah artinya dia bisa masuk haji. All in. Ya, iya, kalau dia perlu tasrih, itu dia lagi bermain kalau dia perlu tasrih. Oh, catat teman-teman. Ini ilmu nih penting nih. Tasrih itu dipakai untuk mana? Di dalam, orang dalam Saudi. Misalnya ente mukim di Saudi. Ente mau pergi haji. Perlu tasrih untuk pergi haji. Itu tasrih namanya penggunaannya. Nah, jadi yang bilang visa ziarah ini kayak gitu dia modelnya. Dia bilang visa haji, maksudnya visa ziarah, bisa pergi haji. Maksud dia. Oke. Sampai di dalam dia mau cari dulu orang bisa nyetak untuk dia tasrih gitu. Makanya pakai tasrih. Ya itu tasrih kayak gitu modelnya. Ya Allah. Udah teman-teman nih, yang pasti-pasti aja insya Allah. Ya. Yang pasti itu banyak, jelas main pasti itu mudah. Sampai sekarang kan orang-orang yang travel yang mainnya bersih itu ada. Ada, saya kenal teman-teman saya, Masya Allah dia nggak mau main di hal-hal yang kayak gituan. Oh itu dia tutup mata itu kalau kayak gitu. Tapi dia cuma main di hal yang resmi aja. Orang kalau cari jalan yang benar, sumber yang halal, ini juga kasihan juga. Saya nggak tahu ya, ini pertama sudah menyakiti banyak orang, membahayakan banyak orang. Terus menipu orang-orang yang kadang mereka ngumpul duit untuk haji, subhanallah bertahun-tahun. Tiba-tiba nggak bisa haji gara-gara perbuatan sebagian orang ini. Ini nggak tahu mereka ini makan harta seperti itu kayak gimana perasaan mereka ini. Ya subhanallah, nggak bisa kita bayangkan ya, kayak sangat mudah sekali gitu loh untuk membahayakan orang lain. Padahal cara haji yang resmi itu banyak. Tapi kenapa nggak mudah? Ya karena nggak tahu juga sih jamaahnya ini. Kalau mau masuk di dalam sebuah bisnis, dia harus tekuni bisnis itu. Dia harus kenal orang-orang yang main di jalur yang benar. Nah, itu baru cara yang benar. Jadi kalau dia belum paham bisnis itu, jangan dia dekat-dekat. Dia cari pekerjaan yang lain, itu lebih aman untuknya. Dia cari sesuatu yang baik, yang halal, bisa masuk ke dalam mulutnya dan keluarganya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi bahan bakar untuknya di api neraka. Ya Allah Subhanahu. Harusnya kan begitu yang dia pikirkan. Iya. Ya subhanallah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi artinya teman-teman udah pada tahu ya, bahwa kalau tadi ilmunya udah didapat dari Ustaz Zul, artinya insya Allah kalau memang misalnya berangkat sama Ustaz Zul haji ke sana, itu insya Allah sesuai dengan kaidah syar'i, izin yang benar. Apalagi Ustaz Zul juga kan dekat dengan Saudi. Mau nggak saya ajak teman-teman untuk tahun depan insya Allah berangkat sama kasih umroh, atau kasih umroh sama dengan kasih haji. Nah, insya Allah nih, kalau pada mau berangkat sama Ustadz Zul, insya Allah sama saya juga, tahun depan, haji di tahun depan. Kayaknya kita buka, kayaknya kalau untuk yang VIP, Ustadz, yang Ana tahu, kita bukanya buat teman-teman untuk berangkat haji VIP ya, kelas VIP ya, kelas bintang 5 dan seterusnya eksklusif itu di 400-an juta. 400 juta teman-teman. Tapi kabar gembiranya, teman-teman nggak perlu bayar 400 jutaan, karena memang terbareng sama Ustadz Zul, insya Allah dikasih umroh, kasih haji, insya Allah di bawah 400 juta. Buat teman-teman penawaran yang paling tercepat aja nih. Start from 330 jutaan aja kita insya Allah bisa berangkat. Pada mau cek di deskripsi di bawah, daftar buruan, seatnya terbatas, cuma 3 bis doang. Kita tes dulu Ustaz. Kalau mau kita kumpulin ya. Ingat ya, teman-teman gak perlu bayar 490 juta, ada yang sampai 500 miliar Ustaz. Ya, jadi begini ya, saya insya Allah nih, cek di deskripsi di bawah teman-teman. Bersama Ustadz Zul. Anda langsung tembak aja gimana Ustadz? Insya Allah ya. Ini kan bahasanya diri bahasa marketing ya. Kalau saya kan sudut sebagai guru ngaji itu saya milih kata-kata juga, saya nggak mau merekomendasi diri saya. Itu kan dari Ana Ustadz yang merekomendasikan. Dan saya juga tidak pengen, makanya itu merekomendasi di depan saya, jadi saya harus luruskan gitu. Oke, Pontal Ustadz. Terus yang kedua, yang bisa bermain resmi itu banyak alhamdulillah. Juga nggak terbatas pada saya gitu loh. Oh iya, cuma oke. Baik, jadi secara profesionalitas ya memang seperti yang disebut Dery ya, insya Allah itu bisa sekali. Amin, memungkinkan sekali. Karena memang di 16 perusahaan yang saya bilang tadi yang diberi oleh pemerintah Saudi tahun kemarin, dan mungkin tahun depan mereka juga yang diberi, itu lebih dari 10 saya punya jalur bagus ke sana gitu. Mantap. Tuh kan, makanya kenapa kita bisa bikin paketnya 300 jutaan tuh bocorannya.
Jadi ini ordalnya bukan sembarang ordal, Ustaz. Ya Masya Allah. Makanya ya, maksudnya kita ingin bantu orang supaya haji mudah, resmi. Masya Allah. Dan barangkali ada paket-paket ekonomis ya yang bisa membantu. Ya kalau bisa sih saya sangat berangan-angan gitu. Kalau sangat sangat berharap kita bisa menjual paket sekitar 200 juta gitu untuk paket ekonomis. Boleh Ustaz, kalau memang misalnya izin keluarkan kalkulator sakti saya Ustaz. Jadi kan kalau tadi kan ini VIP Ustaz. Ini sekali kita bahas di sini ya. Sebelum nanti teman-teman pastikan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena jujur saya akan nanya langsung sama beliau terkait umroh sambil healing di Al-Ula sebenarnya gimana Ustaz? Menurut pandangan kaidah syar'i. Nanti kita bahas teman-teman. Tapi tahan dulu ya. Kalau memang tadi adalah tentang travel atau keberangkatan ya, umroh yang memang bintang 5 itu kan insya Allah kami menawarkan ke teman-teman semua di 330 atau 350 juta. Ya mungkin bagus ya kalau tapi misalnya VIP, untuk Ustaz. Dikasih haji itu bukan cuma main ke B2C aja tapi B2B-nya juga karena yang boleh, Ustaz? Yang sudah punya izin haji kan banyak sebenarnya teman-teman yang punya jaringan di haji juga banyak. Boleh. Jadi kalau kita bikin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada terus kita beri edukasi yang bagus supaya lurus di dalam pelaksanaan haji. Nah, itu kita berharap wajah cerah gitu untuk negeri kita bisa haji gitu dengan bagus. Boleh, nih sekalian aja kita bahas bisnis di sini Ustaz. Nih asik ya teman-teman. Jadi biar teman-teman jadi saksi kita nggak ada transparansi di sini. Kita nggak ada tertutup nih kita. Teman-teman harus melihat secara transparan nih. Nih anggaplah sekarang kami lagi meeting berdua, teman-teman nyimak aja ya. Ya jadi gini Ustaz. Dikasih haji, selain memang teman-teman nanti berangkat bareng sama travel kami. Ya, itu kan B2C-nya. Ya, ini teman-teman nyimak aja ya. Ini sebenarnya kami lagi meeting colongan nih. Ya, Ana pribadi tentunya dikasih haji atau kasih umroh ini. Itu kan Ana pengen jual ke mereka VIP, bintang 5 dan seterusnya, ya tanpa lelah dan seterusnya kan kasihan juga mereka kan. Misalnya jaraknya berjauhan dari hotel apa segala macam. Ana pengen jual startnya dari 330 juta. Artinya nggak nyampe lebih dari 350 juta. VIP mana yang bisa begitu? Silakan mungkin di luaran sana teman-teman cek itu rata-rata 480 sampai 500 juta. Oke. Kenapa? Karena pakai jalur khususnya Ustadz dengan kerajaan, putra mahkota dan seterusnya. Makanya jujur kami pun sama Ustadz jujur saya pasti modalnya sangat rendah. Makanya marginnya yang dimiliki sama teman-teman agar sama keuntungannya, ya teman-teman terpaksa harus jual yang mungkin 400 jutaan. Tapi sama halnya dengan kita di 330 sudah cukup. Marginnya sama. Kenapa? Karena modalnya kami yang jauh lebih rendah dibanding kawan-kawan. Satu. Yang kedua, di level yang di bawahnya untuk VIP Ustadz, bisa nggak kira-kira untuk B2B-nya? Nah ini kabar gembira kalau teman-teman misalnya ngambil dikasih haji, kasih yang spesial. Let's say, ini Ana sambil meeting, sambil nembak, teman-teman juga sambil nyimak ya. Misal yang di bawah sampai ngeluarin buat ngitung HPP nih. Anggaplah teman-teman ngambil dikasih haji secara B2B. Untuk jualan haji di tahun depan. Jadi benderanya, ini kalau sekarang nih audiens saya ini berarti bukan jamaah tapi travel umroh atau agen, ya. Perhatikan ya, tapi kalau teman-teman yang calon jamaah juga simak silakan. Karena B2C tadi sudah saya jelaskan di awal. Sekarang adalah fokusnya di B2B. Misalnya biar mereka ngambil dikasih haji Ustadz. Kita ngomong dolar ya. Dolarnya 12.000, 13.000 deh. Untuk B2B? Untuk B2B. Ya mungkin banget, mungkin kurang dari itu. Hah? Emang bisa Ustaz? Bisa, insya Allah. Ini kita ngomong langsung ke harga HPP-nya teman-teman yang selaku travel loh ya? Karena perusahaan-perusahaan yang saya bilang tadi, mereka beri paket lengkap dari Jakarta ke balik Jakarta. Mereka pemain hotel, punya masyair, tenda di Mekah, Mina. Visa tadi saya sudah terangkan, mereka dapat jatah 10.000 untuk mereka aja. Bukan dari teman-temannya ada lagi perusahaan-perusahaan yang tadi. Terus mereka juga pemain pesawat, punya pesawat juga. Kalau mereka nih travel sekarang nih, audiens saya lagi ngobrol sama pemilik travel atau agen, ngambil dikasih haji, visanya dan seterusnya gitu ya. Itu yang buat main menengah ke bawah atau terserah lah teman-teman mau diatur seperti apa. Tapi intinya adalah buat yang paket 12.000 mereka ngambil dikasih haji, bisa nggak Ustaz? B2B. Ini udah harga jual untuk kalian teman-teman. Bisa. 12.000 lah ya. Kurang dari itu pun bisa. Hah? Kurangnya berapa nanti kita cerita. Oh iya. Ini buat harga jualnya kan yang penting 12.000 aja. Biasanya umumnya berapa Ustadz? Ya tahu, antum kan sudah tahu kalau umumnya berapa. Iya juga ya, pasti ada yang 20.000, ada yang. Cuman biasanya di travel itu ada 4 klasifikasi ya.
ada yang ekonomis banget gitu. Terus ada yang siahi di atas ekonomi, ada yang PIP, dan ada PPIP. Kalau kemarin saya masuk sama teman-teman, kita di Mina bukan di tenda. Oke. Kemarin kita di hotel di Minanya. Oke. Nah, itu ada hotel baru namanya Abraj Kidana Al-Wadi. Nah, kami kemarin di situ. Masya Allah. Terus ada Abraj Mina di atas. Nah, itu lebih bagus lagi karena dia lebih dekat ke pelemparan jamrah, langsung ke lantai 4 pakai mobil golf untuk lempar. Wow. Nah, itu ada jalurnya sendiri. Kalau mau ke sana itu masuk ke PPIP namanya. Oh, Masya Allah. Nih, langsung kita buka B2B aja kalau mau buat teman-teman semua ya. Jadi yang kalau jamaah udah tahu ya kisarannya kalau kasih haji sendiri. Ayo kalau mau berangkat bareng sama kasih haji dan juga Ustadz Zulkarnain Sunusi, insya Allah ini 330 jutaan. Nah, tapi kalau buat travel umroh, ini kita langsung to the point aja, meeting sambil teman-teman saksikan lah. Bisa jadi start from-nya 12 ribuan dolar. Sebentar, buka dong Dim, bintang 3 haji biasanya berapa Ustadz? Sekaligus buka juga dong kurs dolar sekarang berapa? 16.200 Ustadz. Dolar 16.268. 16.000 lah anggaplah begitu. Berarti kalau sekarang haji berapa yang bintang 3 Ustadz? Pasaran. Itu tadi ekonomi tadi itu. Rata-rata berapa? Kalau di pasaran harga jualnya mereka. Ini kan sekarang kan saya lagi ngobrol sama agen, sama travel umroh biar untuk B2B-nya. Kami membuka untuk B2B juga teman-teman. Ya. Ada yang jual 14.000, 15.000, ada yang jual sampai 17,5. Itu bintang 3. Iya. Catat teman-teman ya. 17,5 kali 16.200. Nah ini bintang 3-nya itu kalau jualan 283 juta. Ya, 17,5. Bayangin 17,5 harga jualnya. Rata-rata modalnya mereka berapa Ustadz? Kita buka-bukaan aja di sini. Karena kan kita kan akan menawarkan modalnya mereka nih. HPP-nya mereka untuk ngambil kasih haji B2B sama kita tiket. Oke? Semua. Tergantung cara belinya. Dia main Furoda atau main Mujamalah itu ada. Furoda deh. Furoda modalnya mereka berapa biasanya travel? Jadi Furoda bisa mirip di Mujamalah, tapi kalau Furoda dia dari awal sudah ada kerjasama bagus, dia bisa lebih murah. Furoda. Kira-kira modalnya mereka berapa? Kalau bisa $4.000 untuk visa, tapi kalau Mujamalah visanya aja sulit dapat 4.000. Kemarin orang ngambil 5.000-an ke atas. All in? Kayak tadi misalnya modal mereka 14.000 biasanya. Kalau all in mungkin sekitar itu. 14.000. 13.000 modal mereka. Oh, modal mereka 13.000 atau 14.000. Kita ambil yang modal tertingginya aja kali ya, biar nggak muluk-muluk. Jadi pas 14.000. Tapi jarang sih yang dapat 13.000 kemarin itu jarang. Modal. Tapi sementara Ustadz bisa di bawah itu. Iya, saya bisa beri di bawah itu insyaallah. Ini asik nih, kita meeting ini pertama kalinya Anda meeting sama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala, teman-teman secara live, teman-teman nyaksikan di sini ya. Karena kenapa? Nanti sebenarnya teman-teman bisa tahu lah kedekatan kami dan juga Ustadz Zul dengan pemerintah Saudi, makanya di bawah payung kasih haji ini bisa dapat segitunya. Ini untuk kerja sama ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah Saudi. Oh, nggak ada? Ya, ini karena Ustadz pure dari Ustadz sendiri? Ya, ini kaitannya dengan perusahaan-perusahaan di sana. Kita kenal sama orang-orang bagus. Cakep. Ya memang ada ini sih, ada ya biasanya orang kan tahu di bisnis di kelas-kelas tertentu itu yang bisa masuk untuk orang tertentu aja. Ya kayak gitulah. Kita bedah aja. Sekalian teman-teman udah nanggung nih ngeliat kita meeting nih. Ya, cuma ada satu poin di sini yang saya ingin apa namanya supaya teman-teman tahu juga. Saya sebenarnya terbuka seperti ini baru kali ini ya sebenarnya. Masya Allah, Allah barik fik. Ya terus saya baru berpikir lama kemarin, apalagi semenjak haji kemarin. Kenapa saya ada potensi di saya, bahkan sudah ada teman saya yang bilang, Ustadz dosa kalau ente potensi ente nggak gunakan. Iya dong Ustadz, kan buat kebaikan umat Indonesia, bangsa Indonesia juga Ustadz. Ya jadi ada potensi bagus, kita bisa kedepankan, orang bisa haji murah, haji benar, haji aman. Kenapa Ustadz nggak lakukan itu? Padahal Ustadz punya kemampuan itu. Jadi saya kemarin mikir-mikir panjang juga. Ya, dan kelihatannya mungkin itu bagus juga. Saya kan mulai mencoba, mudah-mudahan itu bisa insyaallah. Itulah salah satu alasan juga pun
Ustadz Zulkarnain Sunusi ini beliau pengen bareng sama kasih umroh juga, mau berangkat sama kita pun juga jujur ya, karena dengan fasilitas dan harga tersebut itu kenapa kita berani jual di start from 43 juta VIP loh ya. Ini kita nggak bahas yang bawah, kita bahas yang benar-benar eksklusif. Padahal di luaran sana ada yang jual 50 sampai 60 juta ya, karena memang ya alhamdulillah kedekatan kami dan bentuk Ustadz juga support ya, semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz. Ustadz, Afwan Ustadz, berarti kalau kembali lagi ke tadi Anda jadi mindsetnya jadi pengusaha nih ya, jadi penasaran. Di luar sana B2B, lagi-lagi audiensnya sekarang lagi saya ajak ngobrol adalah para pemilik travel atau agen. Mereka modal 14.000. Kita ngomong haji ya, yang bintang 3, 4 gitu ya. 14.000 modalnya. Yang tentunya modal mereka kebanyakan, saya nggak bilang bahwa enggak kok gue di bawah itu, kita ngomong yang umumnya, mayoritas. Tadi Ustadz juga sudah sempat mention juga, 13.000 ada, 14.000 ada. Let's say umumnya 14.000, bahkan lebih dari itu Ustadz. Ya, 14.000 kali 16.000, 16.200. Artinya modalnya rata-rata di 226 juta. Makanya nggak heran ketika jual bintang 3, teman-teman lihat pasti harganya 300-an. Betul Ustadz? Nggak, kan, atau di bawah itu? Atau di bawah 280 itu, juta? Di bawah itu, di bawah itu lah ya, oke lah. Ini berarti kan modalnya 226 juta. Ya anggaplah ngambil untung misalnya 20 juta, 30 juta, berarti kan 250 jutaan. Ya, okay. Itu clear. Oke? Nah, cuma ini kan 226 juta nih. Oke? Tapi hati-hati loh. Kemarin itu ada teman-teman, dia jual paket murah. 15.000, ada yang jual 13.000. Oke. Tapi ujung-ujungnya rugi banyak. Karena dia sudah ngomong 13.000 ke orang, gak mungkin dia tarik ucapannya kan. Ya. Akhirnya untuk menjaga namanya, dia akhirnya nombokin. Nombok. Nah, dengan tadi kurs 16.200 yang biasanya umumnya modalnya, ini kita ngomong B2B sebenarnya ya teman-teman ya, ini saya ingetin lagi. Modalnya itu 226 juta, modal. Mungkin ngambil ke provider A, B, C, ngambil ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Tapi kabar gembiranya kalau ngambilnya B2B-nya bareng sama kasih haji, kenapa tadi Ustadz juga sempat bilang bahwa teman-teman bisa punya modal belanja di kami, saya kasih haji kita mau Ustadz Zul juga, Rp12.000 dengan kurs 16.200, modalnya 194 juta. Masya Allah ini. Gimana penawarannya? Modal 194 juta. Lihat, dari 226. Artinya 226 dikurang 194, pedagang banget nih kita nih. Anda hemat 32 juta rupiah, teman-teman semua. Selesainya. Apa deh? Apa Mas? Ya, kenapa jadi tiba-tiba anak gue nanyain selesai syuting kapan nih lagi? Bentar, ayah lagi dagang ini. Ayah lagi dagang nih, Mas. Mas. Mana panggil anak saya dong. Lagi dagang masuk ke tiba-tiba. Anda menghemat 32 juta rupiah, teman-teman semua, modal. Ini satu packs loh. Rata-rata kalau berangkatnya misalnya, ini kita ngomong selisihnya loh ya. Jadi Anda bisa menghemat 32 juta satu packs satu orang. Biasanya haji berapa travel? 1 bis? 2 bis Ustaz? 2 bis ya? Ya tergantung. Ya anggaplah 2 bis lah ya. Kayak sekarang kan kasih umroh bareng sama Ustaz Zul 2 bis. Rata-rata 2 bis. 32 juta, 2 bisnya berapa isinya Ustaz? 70 orang, 80 orang? 80 ya? Ya sekitar itu lah. 80 ya, karena satu bis kan 40 orang, 40 packs, berarti kalau 2 bis. Nih buat pemilik travel catat baik-baik teman-teman. Ini penawarannya luar biasa loh. 32 juta per packs dikali 80 packs, Anda hemat 2,5 miliar teman-teman. Aduh. Tahu gitu kenal sama Ustaz Zul dari lama ya. Karena beliau Masya Allah, tabarakallah, Allah berkahi, Allah mudahkan jalannya, karena banyak kenal perusahaan-perusahaan yang ada di sana gitu ya. Anda menghemat 2,5 miliar teman-teman, 2 bis kalau ngambil modalnya teman-teman di kami 12 ribuan. Buruan nih, kalau nggak langsung klik buru-buru, ini bisa saya kembalikan jadi modalnya Anda atau harga jual kami 13.000, bahkan 14.000, ikutan pasaran. Ayo, makanya buruan pastikan klik aja link yang ada di deskripsi di bawah, kita proses untuk persiapan untuk tahun depan. Terserah, di situ ada websitenya, ada pilihannya. Anda seorang jamaah berarti pilih yang B2C-nya, ada di situ kasih haji, atau Anda seorang travel, atau agen, pilihnya yang B2B-nya. Ya jelas di situ ada pilihannya. Buka aja websitenya di bawah. Mantap. Ustaz, kalau begini kan orang-orang jadi lebih semangat untuk berangkat haji, Ustaz. Ya, insya Allah. Tapi saking semangatnya kalau sambil wisata boleh nggak ke Alula?
Sampai juga obrolan kita di sini teman-teman ya. Nah, kalau tadi ngomongin kasih haji, sekarang kasih umroh Ustaz. Karena polemiknya dari 2 bis, insya Allah menuju 2 bis, dan kita tutup di situ karena keberangkatan 3 minggu lagi. Jadi kita nggak buka los dan juga lebih kondusif. Kasihan Ustadznya kan 1, tour leadernya saya. Kalau lebih dari 2 bis, Ustadz baru pulang haji, berangkat lagi umroh, takutnya kecapean. Jadi biar lebih kondusif, jadi bawa sekitar 70-80 jamaah. Tapi kabar buruknya, ini tinggal 5 seat aja. Jadi kalau nggak diambil 5 seatnya buru-buru, ya mohon maaf, nggak tahu kapan lagi bisa berangkat bareng sama Ustadz Zul. Tapi pertanyaannya ketika berangkat ke sana, ada al-ulahnya Ustadz, paket kami. Kenapa Ustadz juga akhirnya mengiyakan, alhamdulillah jazakallah khair Ustadz untuk keberangkatan kali ini kan, Ana coba untuk ajak Ustadz, boleh nggak kita bikin paket, kasih umroh gitu kan. Kemana Der? Boleh nggak Ana minta detailnya dulu nih? Wah Masya Allah, beliau kritis. Oke baik, ini Ustadz, itinerary kami 10 hari, gitu kan, bahkan ada yang 11 hari karena keberangkatannya saking penuhnya di tanggal 3, kita buka di tanggal 2-nya. Nah kali ini berarti ntar tinggal tanggal 2 atau tanggal 3. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah. Tapi kali ini muncul pertanyaan, kenapa Ustadz mau ambil itinerary yang berangkatan sama Anda pribadi? Kan lumayan kontroversi Ustadz, ada al-ulanya. Saya nggak tahu, kontroversi itu kan antum kan. Kalau saya sih saya melihatnya ke orang-orang yang berangkat ibadah itu irisannya macam-macam gitu. Jadi ada yang satu irisan mereka pengennya tipe tertentu. Misalnya kalau ikuti tipe saya, semuanya di masjid. Anda nggak mau kemana-mana kalau ada. Tapi kalau pakai kita gunain itu ada wisatanya Ustaz. Ya, itu irisan orang tertentu. Iya betul. Dia mungkin ada suatu sudut, dia perlu untuk lihat sesuatu supaya diberi sebuah wejangan gitu. Selama bisa masuk ke hatinya, karena kebiasaan dia seperti itu. Mau ikut di kebiasaan saya itu kebiasaan orang belajar gitu loh. Iya betul. Ya, kebiasaan orang belajar gak semua orang umum bisa masuk seperti itu. Jadi makanya kalau saya beri keluasan, karena saya nggak mengukur, saya tidak mau mengukur orang lain itu sama dengan diri saya. Atau misalnya kita mengukur seperti orang-orang soleh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Masya Allah. Ya kita nggak bisa lah sama seperti mereka gitu kan. Ya, jadi maksudnya kita beri ke lapangan untuk orang-orang. Jadi antum kasih penawaran untuk umroh dengan gaya antum, ya saya lihat nggak ada masalah. Ulah memang masalah apa yang dipermasalahkan di al-ulah. Alhamdulillah. Ya katanya kan ada kaum dari Nabi Saleh yang Allah firmankan juga, Allah beri satu ketangkasan bisa atau jago memahat. Nah sehingga di Madain Saleh itu tersebut dari kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, terkait dibuat patung-patung sesembahan, dibuat makam-makam dan seterusnya. Memang yang katanya pun juga di Al-Ula ini luas, tapi ada salah satu mungkin kelurahan atau kecamatan gitu ya, bahkan kayaknya kegedean kelurahan namanya Madain Saleh, yang tepatnya di sana tuh kaum-kaum yang bangkang lah dari Nabi Saleh. Nah itulah yang akhirnya menjadi polemik, bahwa ketika kita kesana kan ya sama aja, mungkin bahasa obrolannya gini, bahasa nongkrongnya, sama aja lu nyupport orang-orang yang menyembah berhala dong. Nah itu yang jadi ramai Ustaz. Padahal paketnya dikasih umroh yang bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi yang tinggal sisa 5 seat ini lagi, itu Anda tulis di caption, tidak saking hati-hatinya nih Ustadz, tidak ke Hegra, tidak ke Madain Saleh, tempat-tempat yang tidak yang terlarang kita tidak ke sana. Ya kan, masa anggaplah Al-Ula ini kan memang kita tahu ini Jogja. Misal Al-Ula Jogja, yang mungkin dilarangnya di Sleman. Lah masa kita nggak boleh ke Jogja Ustaz? Betul. Masa kan ada Bantul, ada kotanya dan seterusnya gitu Ustaz. Itu sih yang menjadi concernnya. Nah, akhirnya hukumnya rata Ustaz. Jadi begini, Al-Ula itu nama tempat ya. Sekarang nama dahulunya belum tentu Al-Ula juga, ya kan? Nah, iya juga ya. Jadi Al-Ula itu wilayah luas gitu. Baik. Di salah satu di wilayah Al-Ula itu ada yang disebut dengan nama Madain Salih. Madain Salih ini apakah dia kaumnya Nabi Saleh atau tidak, itu silang pendapat juga orang ahli sejarah. Jadi pertama begini, untuk masalah keahlian memahat, kemudian orang-orang Anbati, ya itu bukan cuma di peradaban bukan cuma di situ aja peradaban mereka sampai ke Syam dulu. Jadi untuk keahlian itu ada di di sekelompok manusia, di peradaban, bukan cuma di wilayah situ saja. Baik, sekarang pertanyaannya, siapa yang memastikan
bahwa itu adalah tempat kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud disiksa oleh Allah. Apa bukti kita untuk itu? Iya. Itu menjadi pertanyaan. Iya lagi. Jadi kalau kita tahu pasti bahwa itu adalah tempat mereka disiksa, itulah ketentuan-ketentuan syariat yang masuk. Seperti hadits Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takun bakin. Jangan kalian masuk ke orang-orang yang disiksa itu kecuali dalam kondisi kalian menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhuluha. Kalau kalian tidak dalam kondisi menangis, jangan kalian masuk. Ya. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai kalian ditimpa oleh apa yang menimpa mereka nanti. Jadi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran dikatakan wasakamtum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabana lakumul amthal. Dan kalian telah tinggal ke tempat orang-orang yang zalim, ya, padahal telah tampak bagi kalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada mereka pelajaran-pelajaran. Jadi disebut oleh para ulama di tafsiran ayat hadits-hadits yang saya bacakan tadi terkait dengan makna itu. Jadi maksudnya di situ kata para ulama, intinya jangan masuk ke negeri tersebut dalam keadaan kita tidak mengambil pelajaran, tidak ada rasa takut tertimpa musibah, ya, dan seterusnya. Baik itu kalau dipastikan bahwa itu adalah tempat yang dilaknat lah. Dilaknat atau terjadi siksaan di situ. Nah sekarang dari mana kita memastikannya? Iya kata netizen. Hah? Ya itu seenaknya aja, bikin video ini Madain Soleh, belajarnya juga nggak ada, bahasa Arab aja nggak paham. Dari mana dia ngerti histori sejarah? Seenaknya aja ngomong. Jadi Madain Soleh itu diantara ahli sejarah dia mengatakan Soleh di situ bukan Nabi Soleh, dia Soleh bin Fulan bin siapa gitu. Wallah, oh itu Ustaz. Iya. Allah, ini udah beredar macam-macam. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi itu bukan tempatnya Nabi Saleh alaihi salam. Itu diantara ahli sejarah seperti itu. Dan ada sebagian yang mengatakan enggak, itu Nabi Saleh. Betul, ada yang mengatakan seperti itu. Dengan bukti begini dan begini dan begini. Tapi bagi yang lain itu dianggap lemah dari sudut hal tersebut. Baik. Kemudian di sudut lainnya itu yang paling pentingnya sekarang, anggaplah dia di sekitar situ, di mana tempatnya kita juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu lagi, iya lagi. Masalah tempatnya di situ. Gimana kita mau mengharamkan sesuatu yang kita sendiri nggak jelas di dalam hal itu? Iya, jelas ya. Baik, jadi itu poinnya sebenarnya. Nah, terus sudut lainnya saya sebenarnya kalau ditanya orang yang melaksanakan umroh itu ya sebaiknya kalau mau ikut tipe saya, duduk di masjid aja. Ngapain kita pergi kemana-mana kan? Kalau saya tipe saya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang dia perjalanan, kenapa saya mengharamkan sesuatu yang saya nggak punya alasan untuk mengharamkannya gitu? Masya Allah. Itu yang harusnya menjadi dasar berpikir kita supaya kita tidak menggampangkan sesuatu, tidak juga memperketat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Terus sudut lain ya, saya mau beri satu sudut lain. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan masalah hubungan antar negara dan politik negara. Negara itu kadang dia melihat sesuatu tertentu, apalagi kayak Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu harus didukung secara penuh. Kenapa? Sebab mereka adalah negara yang melindungi Mekah dan Madinah. Iya. Nah itu aset kita semua umat Islam, dimanapun kita berada. Karena itu saya selalu bilang, kecintaan saya kepada Saudi Arabia itu kecintaan agama. Gak ada hubungannya dengan masalah dunia, dengan siapa yang berkuasa, agama. Di sana ada Mekah dan Madinah. Dari agama saya harus cinta kepada Mekah dan Madinah. Dan saya cinta kepada negara yang melindungi Mekah dan Madinah. Masya Allah. Dan tidak ada yang lebih baik dari sepanjang sejarah yang kita baca alhamdulillah buku-buku sejarah. Ada yang melindungi dari penguasa yang melindungi Mekah dan Madinah sebaik Saudi Arabia sekarang ini. Nah itu kalimat jujur mungkin berat di kupingnya orang-orang liberal, orang-orang munafikin. Itu mungkin berat di kuping mereka. Tapi itu kalimat yang harus saya terangkan. Karena itu kenyataan. Kekurangan, semua orang ada kekurangan. Gak usah pikir masalah kekurangan. Semua orang ada kekurangannya. Manusia mana ada yang tidak ada kekurangannya. Terjadi kesalahan, semua orang ada terjadi kesalahan. Kan begitu. Cuman harus dilihat maslahat besar itu. Jadi ini melindungi aset Mekah dan Madinah. Karena itu untuk menjaga Mekah dan Madinah itu banyak kebijaksanaan yang diambil oleh Saudi Arabia. Ajib. Karena
di konspirasi internasional, Saudi memang ingin dihabisin di area-area minyaknya supaya turun dari sudut perekonomian. Ya Saudi Arabia ya wajar lah mengambil satu langkah supaya dia dukung sudut pariwisata mereka. Iya. Agar supaya memperkuat negara mereka. Itu kan politik negara. Ketika pemerintah kita Indonesia, misalnya Pak Sandi juga mau dukung mereka di situ, ada kerjasama yang bagus. Itu alternatif baik daripada pergi ke negeri-negeri yang tidak karuan, lihat macam-macam di tempat orang. Mending datang dia pergi umroh, ada sudut baiknya, walaupun misalnya dia masih ada tipe-tipe regresinya, ya biarin aja. Itu kan sudah minim gitu loh. Itulah alasannya kenapa Masya Allah barakallahu fikum Ustadz, kita bikin paket support juga, apalagi Pak Sandi, Pak Menteri gitu ya, Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, kan pernah duduk juga di sini bareng sama Ustadz Zul. Perputaran ini ada 65 triliun loh. Ya kan, kalau saya tidak salah gitu ya, untuk terkait kontribusi jamaah dan seterusnya, ya kan, uangnya ini karena Indonesia juga banyak sekali gitu kan, populasi terbanyak juga gitu untuk berangkat ke sana gitu kan. Artinya makanya sektor lah yang dibuka di luar dari ibadah haji umroh, yaitu sektor pariwisata. Nah makanya kedekatannya Pak Sandiaga Uno dengan Menteri Pariwisatanya Saudi pun juga demikian. Makanya tuh dibantu penuh saat kasih umroh nih sama Pak Menteri. Makasih Mas Menteri, Pak Sandiaga Uno gitu ya. Support dengan adanya kasih umroh. Kita bikin paket yang fokus pada selain ibadah ada ke Al-Ula, Taif dan seterusnya. Itu, dan alhamdulillah inilah bentuk bahwa tadi saya suka sekali narasinya Ustadz Zul. Bahwa ini bentuk kecintaan pada agama, bentuk kecintaan pada negara yang melindungi Mekah dan Madinah. Ajib. Nah itulah makanya, apa sih kontribusi kita nih sebagai untuk masuknya uang masuk ke sana menjadi devisa negara Saudi, tidak hanya bergantung pada minyak, lewat pariwisata kita support. Ya kan, jadi udah ibadah plus wisata. Kok bisa-bisanya mungkin luar sana hanya fokus di wisata tapi disupport gitu kan. Udah mending kita ke sini lah, mending kita umroh plus wisata misalnya. Itulah makanya poinnya. Nah ini Ustadz tuh, Masya Allah. Insya Allah bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi dan juga Deriansa kasih solusi. Sama-sama sih di belakangnya ada, izin Ustadz, ada Sunusi, ada kasih solusi. Ayo mantap. Tapi mohon maaf teman-teman, tinggal 5 seat aja nih untuk keberangkatan kita, berangkat di 2 dan juga 3 Agustus. Ini kan maksudnya teman-teman yang mau pergi wisata kan. Iya betul Ustaz. Antum enggak mengharuskan kan orang ikut kan? Oh enggak. Maksudnya kalau dia mau di masjid aja, dia iya. Kan boleh aja Ustaz. Boleh. Kan? Boleh. Ini waktu yang di keberangkatan sebelumnya, Ana buka juga Ustaz. Ya, yaitu di 11 hari malah ya, agak lebih lama sedikit. Itu ada juga yang nggak ikut Al-Ula. Gitu, ada juga mereka main di masjid aja. Artinya tentunya paket ini kita bikin buat kawan-kawan yang visi misinya tadi Ustadz juga sudah sampaikan narasinya. Yang pertama memang ibadah sama menapak tilas lah perjuangan Rasulullah SAW plus yang udah dibangun kerajaan Saudi dan seterusnya, yaitu ada paket-paket wisata yang bisa ditawarkan ke teman-teman semua. Jadi ibadah sambil healing lah. Itu satu. Dan yang kedua, ini juga bisa memanjakan teman-teman yang memiliki satu mindset bahwa ya kami ingin support negara Saudi atau ingin support negara yang betul-betul fokus menjaga kota Mekah dan Madinah. Nah, lewat apa? Ada di devisanya yang kita sumbangsikan, kita support, yaitu dari sisi pariwisata. Nah, itu poinnya Ustadz. Makanya, alhamdulillah kemarin juga kita ngobrol sama Pak Nil, sangat disupport juga. Insya Allah Pak Nil itu deputi dari Kemenparekraf gitu ya. Pak Menteri juga, Pak Sandiaga Uno, semoga Allah jaga beliau-beliau itu semua, hafizahumullah ta'ala. Dan juga akan dimeetingkan bareng sama Dubes Saudi untuk Indonesia. Masya Allah. Nah, Masya Allah nih, kita lagi ngatur waktu meetingnya. Nah, makanya teman-teman kalau mau ikut program kita, mohon maaf tinggal 5 seat lagi, saya ingatkan, klik aja link di bawah untuk daftar. Jadi siapa cepat didapat karena 3 minggu lagi berangkat kita. Ya, gimana Ustadz terkait fenomenal ini? Insya Allah semoga Saudi dan juga para kepentingan yang ada di sana, pemerintahan dan seterusnya bisa betul-betul menjaga Mekah dan Madinah dan juga tidak bergantung pada minyak saja Ustadz ya. Kita ikut ambil andil di dalam menjaga Mekah dan Madinah juga. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Rabb. Allah ibarik fik. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semua? Ya, hayakumullah. Masya Allah. Semoga insya Allah keberangkatan kita di 2 Agustus. Ana insya Allah berangkatnya tanggal 2-nya Ustadz. Karena tanggal 3 kan full. Nah, jadi Ana di tanggal 2-nya Ana berangkat duluan, bawa 1 bis. Nanti Ustadz tanggal 3-nya
bawa satu bis juga, nanti kita ketemuan di sana. Nah, jadi yang tanggal 2-nya spesial dapat 11 hari. Masya Allah. Ya kan dapat. Tapi kan dari tanggal hari pertamanya yang tanggal 2 nih bareng sama saya teman-teman berangkat, nanti kita bawa. Insya Allah udah dapat ilmu dari Ustaz Zul buat bawa jamaah gitu ya. Berangkat sana nanti itu bonus 1 hari. Nah, pulangnya bareng ya? Pulangnya bareng. Dari hari keduanya pun juga udah bareng, Ustaz. Jadi pertama cuma lebih satu hotelnya aja. Karena permintaannya kan kemarin yang di tanggal 3-nya udah full. Tiket pesawat dan seterusnya. Nah, terlambat booking kemarin itu. Terlambat, Bu. Iya benar. Anda terlambat booking. Makanya akhirnya di tanggal 2-nya. Jadi Anda berangkat sama teman-teman tanggal 2 Agustus. Nanti mulai dari tanggal 3 sampai 13 nih insya Allah sudah bareng sama Ustaz Zul. Kita semua satu gabung bisnya. Gabung pertemuannya. Jadi pertama bonus. Jadi kalau nanti teman-teman mau ikut yang tanggal 2-nya, daftar aja. Daftar, nanti tinggal ngomong sama admin kami yang mau bareng sama saya, nanti kelihatan tuh di situ semua datanya. Kira-kira teman-teman ikut yang tanggal 3-nya apa tanggal 2-nya. Tapi sekarang sih tanggal 2-nya ya. Kita buka. Insya Allah kita berangkat bareng sama Ustaz Zulkarnain Sunusi, hafidhahullah ta'ala. Maaf tinggal 5 seat lagi, klik aja yang ada di bawah. Kita ketemu lagi insya Allah di sana, Ustaz. Tapi Ustaz fisiknya masih aman ya, Ustaz ya? Baru pulang haji udah berangkatin lagi nih. Karena tinggal 3 minggu lagi loh dari tayangan podcast ini. Bahkan mungkin kalau diulur-ulur tinggal 2 minggu lagi nih. Nggak tahu teman-teman nontonnya pas di tanggal berapa. Insya Allah, Ustaz ya? Ya dimudahkan semua. Masya Allah. Bisa ketemu putra mahkota juga nggak Ustaz? Saya aja belum pernah ketemu. Panis tapi udah kemarin ya. Masya Allah beliau ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sana teman-teman. Allah ibarik fiik. Kita kasih solusi.